lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Tunggu guys, sebelum nonton ini subscribe dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan klik notifikasinya. Oke, thank you guys, I love you, kita happy banget. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Audrey, NIM 219322249, program studi D3, program medis Setia Malang. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Ainun Jariah, NIM 219322252, program studi D3 Rekam Medis Setia Malang. Halo, saya Di Ayu Pratiwi, NRP 219322259, kelas RMIKC. Nama saya Elok Sumawati, NRP 21932261. Nama saya Ika Afitri Usawati, NRP 219322266 dari Setia Malang. Hai, perkenalkan nama saya Nidia Rahman Nur Anissa, NRP 219322285. Halo, perkenalkan nama saya Rifi Julia Amalia Sumarsono, NIM 219322294. Saya akan menyelesaikan tugas kelompok edukasi panel selaku peserta Pancasila di sini saya akan sedikit mengungkapkan pendapat. Ideologi dan filsafat hidup kita yaitu Pancasila. Kalian sudah paham dengan Pancasila dan sejarah. Saat ini sungguh dan berwujud kepada semua bangsa Indonesia. Jika kita sungguh-sungguh mengambil ketahui dan Tuhan yang Maha Kuasa pada sila ke-1 Pancasila, maka kita semua bangsa Indonesia berbudi dan tawakal dengan adanya COVID-19 sebagai musibah yang dikasih oleh Tuhan yang Maha Esa. Jika kita bangsa Indonesia betul-betul memiliki kepekaan sebagai manusia yang adil dan beradab pada sila kedua Pancasila tentunya, maka saatnya kita membuktikannya. Apakah saat ini sudah adil dan sungguh benar untuk mewujudkan sila kedua Pancasila dalam masa pandemi tingkat dunia ini, sekaligus juga membuktikan eksistensi sila ketiga yakni bersatu Indonesia. Bangsa Indonesia sungguh-sungguh diuji dan menghadapi ujian tidak mudah saat ini. Kemudian dengan partisipasi dan dukungan semua manusia di Indonesia, menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak Jokowi dan kabinet yang lainnya untuk mengimplementasikan dan mewujudkan sila keempat filsafat hidup bangsa kita Pancasila, dan khususnya pada sila kelima dan kaitannya dengan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia melalui berbagai langkah dan taktis demi masa depan Indonesia. Pemerintah dipimpin Bapak Jokowi sudah waktunya menyiapkan 3 waktu, yaitu waktu jangka pendek, waktu jangka menengah, dan waktu jangka panjang yang dilengkapi dengan pilihan yang taktis menghadapi wabah COVID-19 yang sedang menguji manusia di Indonesia. Langkah taktis pemerintah demi masa depan Indonesia dengan melayani 1. Jaminan pelayanan kesehatan, yang kedua jaminan bahan pokok keuangan, yang ketiga jaminan keamanan, yang keempat jaminan ketersediaan BBM dan gas, yang kelima jaminan telekomunikasi, yang keenam jaminan intensif dan bantuan ekonomi. Thank you. Jadi itu salah satu program untuk saling menjaga jarak satu sama lain. Program yang sangat sederhana, masih saja belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Ideologi adalah gagasan untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintah. Indonesia sendiri mengaruh perbedaan ideologi Pancasila dan liberalisme, karena Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, terbuka, kreatif, dinamis, dan menghargai kebersamaan dengan tidak melanggar prinsip-prinsip sebagai ideologi terbuka. Sebagai manusia yang memiliki akal budi yang baik, sudah sepantasnya kita itu melakukan pencegahan dan ikut aktif dalam menjalankan dan mendukung program-program pemerintah. Karena semua yang dilakukan oleh pemerintah itu merupakan upaya terbaik
yang dapat kita lakukan saat ini. Usaha tersebut yaitu diharapkan muncul kesadaran dan perasaan bahwa ini adalah persoalan bersama-sama untuk menanggulangi wabah ini. Solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Kalau orang saling percaya, maka mereka akan menjadi satu persahabatan, menjadi saling menghormati dan mendorong untuk bertanggung jawab. Kita ini satu Indonesia. Jadi kondisi apapun, pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah pihak yang paling penting dan diutamakan oleh pemerintah. Tindakan yang mementingkan diri sendiri saat ini seharusnya dihilangkan. Pemerintah harus mengutamakan keselamatan rakyat dibandingkan keselamatan lainnya. Bukankah selama ini Indonesia dikenal sebagai bangsa dan masyarakat yang suka tolong-menolong dan baik hati? Di sisi lain, masyarakat harus mematuhi semua anjuran pemerintah. Sikap dan perilaku taat kepada beberapa kebijakan pemerintah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti pada awal himbauan untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak, tidak berada di keramaian, mengadakan pesta atau perkumpulan orang lain karena akan menjadi sarana penularan virus. Sikap dan perilaku yang berpotensi penyebaran virus corona harus dihindari, bahkan ditiadakan oleh masyarakat. Ini merupakan bentuk ketaatan masyarakat kepada pemerintah, sekaligus sikap luhur bertanggung jawab dengan diri sendiri dan lingkungan agar tidak menjadi penyebaran penularan dan juga tidak tertular virus. Selain itu, dalam menghadapi corona, seharusnya pemerintah yang memiliki wewenang yang kuat menggencarkan masyarakat untuk kembali teguh kepada ajaran agama yang dianutnya dan memerintahkan rakyatnya untuk lebih meningkatkan pengalaman agamanya. Pada sila ke-1, memerintahkan begitu penting kedudukan agama di Indonesia, menjadikan semakin menambah keyakinan bahwa penanganan corona tidak bisa terlepas dari solusi secara agama. Isolasi daerah itu adalah salah satu solusi yang baik, dan menambah ikhtiar tersebut dengan melibatkan kontribusi agama itu akan lebih baik. Bila dikaji lebih mendalam tentang virus corona, maka akan kita temukan pangkal semuanya bermuara kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Maka sebagai pencipta pasti lebih tahu segala kelemahan terhadap apa yang diciptakan. Maka melibatkan agama dalam penanganan corona adalah solusi yang tepat. Pendapat saya adalah agama adalah salah satu medium yang dapat dijadikan sandaran bagi setiap individu untuk menghindari rasa kepanikan dan rasa kekhawatiran yang berlebih. Saat ini, di saat virus corona datang menerpa dan menerjang nyawa umat di negeri ini, pemerintah tersadar untuk menghidupkan rasionalitas ruh keampuhan Pancasila agar hidup dan berdaya guna. Pancasila menjadi filsafah dan ruh pemersatu bangsa. Pemerintah menghadirkan Pancasila sebagai tameng dan senjata untuk mengundang simpati dan peduli rakyat Indonesia untuk ikut serta menanggulangi virus corona. Sejatinya, Pancasila hidup dalam logika, moral, dan budaya rakyat. Bila Pancasila menginstitusi pola pandang dan pola sikap kehidupan rakyat, maka secara otomatis akan tumbuh sikap kebesaran jiwa, tanggung jawab rakyat pada setiap krisis yang dihadapi. Rakyat turut serta menjadi kekuatan pertahanan di negeri ini. Pemerintah perlu mendengar dan mematuhi pandangan akademis para ilmuwan di Indonesia, yaitu dengan menutup pintu dan jendela Indonesia dengan negara yang diduga sumber penyebaran virus corona. Cara masyarakat dalam menyikapi COVID-19 begitu beragam, sehingga mempresentasikan sudah sejauh mana bangsa ini dewasa, serta menunjukkan bagaimana eksistensi ideologi Pancasila, apakah masih terpatri pada nurani setiap manusia Indonesia. Faktanya, banyak masyarakat yang mengutamakan keselamatannya, karena merupakan sebuah kelaziman, tetapi tidak sedikit juga oknum yang mengutamakan keselamatannya dengan menghilangkan sifat kemanusiaannya. Menolak jenazah yang terindikasi COVID-19 merupakan falasi berpikir, serta merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Kita perlu menjaga perasaan keluarga, karena pada hakikatnya kita adalah saudara sebangsa dan setanah air, tidak terkotak-kotakan oleh preferensi sosial dan politik, bahkan oleh hubungan darah sekalipun.
menolak jenazah individu yang terpapar oleh pandemi COVID-19 merupakan perbuatan yang keji, tidak manusiawi, serta mempresentasikan bangsa yang tidak beradab. Menjadi catatan bersama akibat terjadinya peristiwa sosial yang sangat memalukan tersebut. Terlebih, bagi pemerintah, khususnya aparat keamanan yang perlu mengatasi kejadian tersebut agar tidak terulang kembali, karena berpotensi untuk merusak moralitas dan solidaritas bangsa. Perilaku toleransi dan kemanusiaan kita saat ini telah hilang tanpa ada rasa peduli atas hak-haknya sebagai umat beragama. Hingga fenomena yang terjadi ketika tidak sedikit masyarakat yang menolak penguburan jenazah dengan aksi pelemparan batu kepada petugas yang hendak menguburkan jenazah yang terjangkit COVID-19. Itulah yang disebut intoleransi manusia. Itulah ujian dari Tuhan Yang Maha Esa mencoba sejauh mana solidaritas umat beragama di Indonesia pada persatuan agama dan keyakinan ideologi Pancasila, yang dimana Pancasila sendiri sebagai esensi kemanusiaan dengan nilai-nilainya yang bermuara pada perilaku kesadaran manusia untuk selalu berperilaku baik, sopan, dan santun. Maka dari itu, amalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari agar dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan demi menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat luas dari pandemi COVID-19. Mari Kita Virus COVID-19. Terima kasih sudah nonton video pendapat dari kelompok kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa.